Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurfitriani Edi, kelas B dengan NPM 0319011349. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian tajrid dan juga tajdid. Kita mulai dari yang pertama, tajrid. Tajrid secara bahasa berasal dari kata jaradu yuraridu tajridan yang bermakna asli atau murni, tidak ada tambahan dan pengurangan. Tajrid bisa berarti suatu yang terkelupas seperti kulit yang terkelupas dari pohonnya sehingga menjadi bersih, melepaskan pakaian dan semisalnya sehingga tidak berpakaian, melepaskan rambut dari kulitnya dan sebagainya. Nah, tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini diisi populer tajdid, sekalipun dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Istilah ini dipopulerkan oleh Din Syamsuddin dalam bukunya Muhammadiyah untuk Semua. Dikatakan bahwa Muhammadiyah berada antara tajrid dan tajdid. Dalam ibadah kita harus tajrid, hanya ikut kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan. Sedangkan dalam muamalah kita harus tajdid, yaitu melakukan modernisasi dan pembaharuan. Lanjut dikatakan bahwa Islam berkemajuan yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah Islam yang tidak sekedar muncul dalam nilai ibadah semata, tetapi juga menjadi penyeimbang antara pemurnian dan kemajuan. Misalnya sholat harus dilakukan dengan penghayatan dan pemaknaan sekalipun singkat. Karena itu, Muhammadiyah menghendaki agar ada keseimbangan antara pemurnian yang bersifat dengan kemajuan atau muamalah. Nah, kemudian yang kedua, pengertian tajdid. Tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jadada yuhadidu tajdidan yang bermakna memperbaharui sesuatu sehingga menjadi baru. Dengan kata lain, tajdid Abdurrahman Hasan Habana Al-Mairani Al-Baqa Al-Arabiyah Usuha wa Umuha wa Funaha Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Al-Razi Muhtar Al-Sihi Khairo dari hadis 2008 halaman 59. Kuliah kemuhammadiyaan berarti pembaharuan terhadap segala usaha yang telah dilakukan pada masa lampau untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tujuan yang diceritakan dalam Islam. Hal ini Muhammadiyah berusaha memberikan yang terbaik bagi warga Muhammadiyah secara khusus dan warga masyarakat secara umum demi terwujudnya masyarakat adil utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah ada beberapa kalangan yang mendefinisikan sebagai berikut. Nah, yang pertama satu, Syamsul Anwar, tajdid dibagi menjadi dua pengertian, yaitu tajdid dalam bidang akidah dan ibadah adalah pemurnian. Maksudnya mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tajdid dalam ibadah berarti menggali tuntunannya sedemikian rupa dari sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati sunnah beliau dengan tidak mengurangi adanya tanawu dalam masalah ibadah, sepanjang memang mempunyai landasannya yang jelas dalam sunnah. Misalnya variasi bacaan doa iftitah dalam sholat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri melakukan secara bervariasi. Tajdid dalam bidang muamalat duniawi adalah mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Maksudnya mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan dicapai manusia di bawah semangat dan ruh Al-Quran dan Al-Sunnah. Bahkan dalam aspek ini beberapa norma di masa lalu dapat berubah bila ada keperluan dan tuntunan untuk berubah. Misalnya pada zaman dahulu untuk menentukan masuknya bulan Qamariyah baru, khususnya Ramadan, Syawal, Zulhijjah menggunakan ruqyat
sesuai dengan hadis-hadis ruqyah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melakukan ruqyah. Nah, kemudian kita lanjut di yang ke B, yaitu model tajrid dan tajrid Muhammadiyah. Ada beberapa model dan karakteristik tajrid dan tajrid Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu, konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan. Hasilnya konkret dan dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam. Bangsa Indonesia dan umat manusia di seluruh dunia, suburnya amal solih lingkungan aktivis Muhammadiyah ditunjukkan kepada komunitas Muhammadiyah bangsa dan kepada 92 kuliah kemuhammadiyaan seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, tajrid Muhammadiyah yang bersifat terbuka. Keterbukaan adalah Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitarnya dengan amal usahanya yang dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun seperti di sekolah-sekolah, kampus, lembaga ekonomi dan usaha atau jasa. Kemudian yang ketiga, tajrid sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang berkemajuan dan dapat berkebajikan yang senantiasa hadir sebagai pemecah problem yang dihadapi umat seperti masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan masalah sosial ekonomi. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang video saya untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK semester 3. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kita semua. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.